Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tadi di awal kita semua sudah sama mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran, surah Al-Baqarah, dari ayat yang ke-34 sampai dengan ke-36. Semoga kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan bacaan tadi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan takabur, dan termasuklah dia, iblis itu, golongan orang-orang yang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kalian berdua apa yang ada di dalam surga itu dengan sepuas-puasnya yang mana saja kalian kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari surga. Lantas Allah mengeluarkan mereka dari tempat yang mereka pernah berada di dalamnya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan, turunlah kalian, sebahagian dari kalian dengan sebahagian yang lain akan saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqar. Dan bagi kalian di bumi tempat berketetapan. Wa mata'un ilahin. Dan tempat bersenang-senang sampai datangnya suatu masa. Jemaah yang dirahmati Allah. Ayat ini masih kelanjutan dari peristiwa penciptaan Adam alaihissalam, manusia yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-34 ini Allah menjelaskan bahwa setelah Adam itu dipamerkan, dipertunjukkan kepada seluruh malaikat, yang mana sebagai bukti bahwa apa yang pernah Allah nyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, itu sebahagian kecil terbukti pada saat itu juga. Setelah kejadian itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka seluruh pun malaikat sujud atas perintah Allah, kecuali iblis. Jamaah yang dirahmati Allah, tentang sujud ini
beberapa pendapat dari ulama-ulama kita. Di sini dinyatakan waqtalafan nasu fi kaifiyati sujudil malaikah li Adam. Sekelompok manusia dari kalangan ulama ini berbeda pendapat tentang bagaimana tata caranya sujudnya para malaikat itu kepada Adam. Ba'da ittifaqihim ala annahu lam yakun sujudu ibadatin. Sesudah disepakati bahwa sujudnya Nabi Adam itu bukan sujud dalam rangka peribadatan, tetapi sujudnya adalah takriman, pemuliaan, karena Nabi Adam adalah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi keistimewaan sebagai nanti khalifah fil ard. Yang kedua, bahwa mereka sujud karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kita menyatakan bahwa sujud itu terbagi dua. Ada sujud karena peribadatan, ya, ada sujud karena penghormatan. Namun demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pendapat yang lain menyatakan bahwa as-sujudu khasan bi Adam alaihissalam, sujud yang Allah perintahkan itu khusus kepada Nabi Adam alaihissalam karena perintah Allah. Fala yajuzu sujudu li ghairihi min jami'il alam illa lillahi ta'ala. Dan tidak boleh sujud selain daripada dia kepada Adam itu sendiri pada masa itu. Tidak boleh sujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentu sujudnya seorang hamba hanya layak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada peristiwa Nabi Adam, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, meskipun pada perjalanan manusia ini, lebih spesifik pada peristiwa dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya dan juga bapak beliau Nabi Yakub alaihissalam, maka ketika Nabi Yakub dibawa untuk dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya itu menempatkan ayahnya itu di tempat yang tinggi, kemudian mereka semua sujud kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Itu digambarkan oleh Allah pada surah Yusuf ayat 100. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dan kedua orang tuanya diangkat di atas arasy, tempat duduk yang agak tinggi, wa kharru lahu sujada. Kemudian mereka semua sujud kepada ayahnya itu. Maka ulama kita menyatakan fakana akhiru ma ubiha minas sujudi lil makhluqin. Inilah sujud yang terakhir yang Allah bolehkan kepada seluruh makhluk. Meskipun dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu peristiwa bahwasanya ada pohon dan ada unta yang sujud menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang melihat pemandangan ini, sahabat yang melihat bahwa ada sebuah pohon dan seekor unta yang sujud menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat itu berkata, "Nahnu aula bisujudi laka." Kamilah orang yang paling berhak untuk sujud kepadamu wahai Muhammad.
minasyajarati wal jamali, daripada pohon dan unta ini. Kami yang lebih berhak sujud kepadamu ya Rasulullah. Faqala lahum, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, la yambaghi ay yasjuda li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Tidak pantas seseorang itu sujud terhadap orang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dalam keterangan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya yang bernama Al-Busti, dalam sahih dinyatakan di situ, sahihnya dinyatakan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah mendatangi Syam, negeri Syam. Kemudian sekembalinya dia sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda kepada beliau, "Ma hadza? Kenapa kamu lakukan ini?" Faqala, lantas sahabat Mu'adz bin Jabal itu berkata, "Ya Rasulullah, qadimtu Syamah. Saya pernah mendatangi negeri Syam. Fara'aituhum yasjuduna li batariqatihim. Saya melihat mereka itu sujud terhadap komandan-komandan mereka, wa asaqifatahum, dan mereka juga sujud kepada uskup-uskup mereka. Fa'aradtu an af'ala dzalika bik. Maka saya pun juga ingin melakukan hal yang seperti itu terhadap engkau ya Rasulullah." Qala, Rasulullah bersabda, "Fala taf'al." Jangan sekali-kali lakukan itu. "Fa inni law amartu syai'an ay yasjuda li syai'in." Sekiranya boleh saya menyuruh sesuatu itu sujud terhadap sesuatu yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Saya akan suruh setiap istri sujud kepada suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang perempuan, seorang istri tidak akan dianggap dia telah menunaikan haknya terhadap Tuhannya, hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan kewajibannya terhadap istri, terhadap suaminya. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh setelah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlarang seorang manusia sujud terhadap manusia yang lain. Seorang manusia dilarang sujud kepada manusia yang lain, maka tentu lebih terlarang lagi seorang manusia sujud di hadapan pohon, di hadapan bebatuan. Ini semua menunjukkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, pada saat itu seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis itu enggan, tidak mau. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada." Apabila anak cucu Adam itu membaca surat Sajadah lantas dia sujud, i'tazala syaitanu yabki. Syaitan itu akan lari menjauh sambil menangis. Yaqul, dia berkata, "Ya wailah, duhai celakanya." Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, "Ya waili, wahai celakanya aku." Umir ibnu Adam bis sujud, anak cucu Adam disuruh untuk sujud, fasajada, maka dia pun sujud. Falahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujudi, saya dahulu, kata iblis, pernah disuruh sujud, fa abaitu, tapi aku enggan.
faliyan nar, maka bagiku adalah neraka. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aba, enggan. Karenanya persoalan keengganan seseorang dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini tentu bisa mengantarkan mereka yang enggan itu kepada kecelakaan sebagaimana yang dilakukan dan yang dialami oleh iblis laknatullah. Istakbara, dia takabur, merasa dirinya lebih baik. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, apa sebabnya wahai iblis kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis menjawab, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Pernyataan iblis, engkau ciptakan aku dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah, saya lebih baik daripada dia. Inilah rangkaian kata yang menunjukkan ketakaburan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas beliau menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan meskipun setitik kesombongan itu sebesar biji sawi. Jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang dialami oleh iblis, Allah nyatakan wa kana minal kafirin. Dia termasuk kelompok orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar, termasuk makhluk yang ingkar. Maka tentu akhir dari nasib iblis ini menuntun dan menyeret dia ke dalam kecelakaan. Perlu kita berhati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jangan sampai ada perbuatan kita yang dengan perbuatan itu menentukan nasib akhir kita di akhir kehidupan kita nanti. Karenanya Rasulullah SAW beliau menyatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya seluruh amalan-amalan itu tergantung dari yang terakhirnya. Ada orang di akhir hayatnya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Dia lagi mengaji, kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi sholat, lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi baru berwudu dan ingin melaksanakan salat duha. Perjalanannya dia dari kamar mandi ke ruang ganti bajunya, ke kamar bajunya untuk mengganti bajunya dengan baju salat. Perjalanan dia ke kamarnya itu di ruang tamu, dia jatuh dan dengan asbab jatuhnya itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dari rumahnya dia berwudu, kemudian dia berangkat menjalankan amanahnya, menjalankan tugasnya untuk pergi mengajar. Pergi mengajar. Di tengah perjalanan
dengan asbab tabrakan, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalam pandangan kita adalah orang-orang yang meninggal dalam husnul khotimah. Meskipun kita juga pernah melihat ada orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lagi mabuk-mabukan, minum minuman keras oplosan. Ini tentu su'ul khotimah. Ada orang yang lagi menyanyi, lagi joget, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang dalam kondisi asik berzina, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini gambaran orang-orang yang su'ul khotimah, penutup akhir hidupnya yang buruk. Dan yang Allah nilai adalah penutup akhir hidupnya itu. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya seluruh amalan itu dinilai oleh Allah dari yang terakhirnya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya Allah akan mematikan manusia dalam kebiasaannya. Karenanya jemaah sekalian hati Allah, mari kita berusaha membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun itu kecil menurut kita. Terbiasa kita membaca Al-Quran. Tak ada hari yang berlalu yang dalam lintasan 24 jam itu ada kita sisipkan waktu untuk membaca Al-Quran. Silahkan dipilih waktu yang terbaik. Apakah itu sesudah sholat subuh? Apakah itu sesudah sholat maghrib? Atau ada waktu yang terbaik, yang dengan waktu yang terbaik itu tentu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau ini menjadi kebiasaan kita, maka insya Allah Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita. Dan inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Jangan sekali-kali melakukan kebiasaan yang buruk. Sebab bisa jadi Allah mematikan kita dalam kondisi melakukan kebiasaan yang buruk. Dan itulah su'ul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah. Iblis dijelaskan bahwa inna iblisa abadallaha ta'ala 80 alfasana. Iblis itu menyembah Allah selama 80.000 tahun. Tapi ketika enggan dia untuk melaksanakan perintah Allah sujud kepada Nabi Adam, maka yang 80.000 tahun lamanya dia beribadah itu sama sekali tak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah adalah keengganan dan ketakaburannya itu. Bayangkan jamaah sekalian, iblis yang beribadah selama 80.000 tahun. Dan dia lagi dipilih oleh Allah atas makhluk-makhluk yang lain. Diangkat derajatnya. Diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tempat-tempat tertentu, menguasai tempat tertentu. Kita, pertanyaannya adalah berapa lama kita beribadah kepada Allah? Tentu tidak akan pernah bisa sama peribadatan kita dengan apa yang pernah iblis lakukan selama 80.000 tahun itu. Jangan sampai jamaah sekalian, sudah singkat ibadah kita kepada Allah dan besar kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
dalam hidup yang singkat ini benar-benar kita tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya sebagai seorang muslim. Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-35 Allah nyatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua sepuas-puasnya apa yang kalian mau. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan kalian mendekati, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin. Maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Jemaah yang dirahmati Allah. Dalam riwayat, ketika iblis sudah divonis sebagai orang kafir dan dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis meminta dua hal kepada Allah, dan kedua permintaan iblis ini dipenuhi oleh Allah, tetapi dengan catatan. Yang pertama, iblis meminta supaya dipanjangkan umurnya. Dan Allah mengabulkan permintaan iblis sampai datangnya hari kiamat. Iblis senantiasa hidup sampai datangnya hari kiamat. Maka pada saat itu pula dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan iblis yang kedua, dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam. Dan permintaan iblis ini juga dikabulkan oleh Allah kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah nyatakan, illa ibadiyal mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas. Falaisa laka alaihim sultanun, tidak ada kemampuan bagimu wahai iblis untuk memperdayakan hambaku yang ikhlas itu. Dari sini juga jemaah sekalian, mesti kita yakini, kita pegangi bahwa hanya keikhlasan itulah yang bisa menyebabkan kita selamat dari tipu daya iblis laknatullah. Karena hanya orang-orang yang ikhlas itulah yang akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya murni, tak bercampur dengan sesuatu apapun juga. Kita salat ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mau masuk surga. Orang yang salat ikhlas lillahi ta'ala itu artinya mereka salat sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang salat karena mau masuk surga itu artinya bahwa mereka terbuka peluang dalam beribadah, dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor fikiran dan perasaan mereka, fikiran dan perasaan mereka yang mereka masukkan dalam rangkaian ibadah salat supaya kata mereka salatnya bisa lebih khusyuk, dan lebih khusyuknya itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Jamaah sekalian, kita semua yakin surga itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beribadah yang ikhlas kepada Allah, maka dengan kehendak Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Tetapi beribadahnya seseorang karena mau masuk surga, bisa jadi peribadatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan Rasulullah, sehingga tidak mungkin dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah kita lihat ada orang yang salat dengan menggunakan bahasa Indonesia? Ada seorang reporter
pernah menanyakan orang itu, mengapa dia sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia? Orang itu menjawab bahwa sholat ini kan perlu khusyuk. Sedangkan kami tidak faham dengan bahasa Arab yang dibaca dalam sholat. Karena kami tidak faham sehingga kami tidak bisa khusyuk. Maka dengan bahasa Indonesia kami faham, dan dengan faham itu kami bisa khusyuk. Bukankah pernah kita lihat ada orang yang sholat, sekalipun itu sholat sunnah, tapi kecepatannya luar biasa? Terakhir yang saya nonton, mereka sholat sunat tarawih 23 rakaat selama 6 menit. Tentu ini dipertanyakan. Apakah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Kalau tidak, maka tentu ibadah mereka tertolak dan tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, ketaatan kepada Allah mutlak. Sehingga dengan ketaatan kita kepada Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah engkau dan istrimu ke dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua sepuas-puasnya apa yang kalian kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan mendekati pohon ini, kata Allah. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa ketika iblis laknatullah menggoda Adam untuk memakan buah dari pohon terlarang itu, iblis menjanjikan kepada Adam dan Hawa 2 hal. Yang pertama, kalau mereka memakan buah dari pohon terlarang itu, maka mereka akan terangkat derajatnya menjadi malaikat. Janji yang kedua iblis, kalau mereka berdua memakan buah terlarang itu, maka mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Nabi Adam tak tertarik dengan gombalan iblis, karena dia tahu, Nabi Adam tahu bahwa iblis tentu bukanlah orang yang berucap baik, karena dia sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan berucap baik. Ini sebuah tipu daya untuk menggelincirkan dan mencelakakan mereka berdua. Adam tahu persis. Karena merasa tidak berhasil, maka iblis berpindah kepada Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Dan Hawa termakan bujuk rayu dari iblis laknatullah. Ini yang Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau menyatakan, sesungguhnya laki-laki itu panjang akalnya, pendek perasaannya. Dan perempuan itu panjang perasaannya, pendek akalnya. Saya ulang jemaah sekalian, Rasulullah menyatakan laki-laki itu Allah ciptakan panjang akalnya, pendek perasaannya. Sementara perempuan Allah ciptakan panjang perasaannya, pendek akalnya. Demikianlah kedua makhluk ini dikombinasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam kehidupan suami istri berumah tangga senantiasa hidup watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Karena perempuan itu panjang perasaannya, pendek akalnya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap suami untuk sering-sering berpesan-pesan yang baik kepada istrinya.
dari asal penciptaan perempuan, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ditambah dengan karakteristiknya, yaitu mengutamakan perasaannya. Sehingga kita yang benar-benar mencintai istri kita, kita ingin agar kita dan istri kita diridhoi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, kita dengan pasangan kita masing-masing. Maka perhatikan dan amalkan nasihat Rasulullah SAW untuk sering berpesan-pesan kepada istri kita dengan pesan-pesan yang baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqa minad dala'. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa inna a'waja syai'in fid dala' a'laha. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling di atas. Lan tastaqima laka ala tariqatin wahidah. Tidak akan mungkin perempuan istri kita yang diciptakan dari tulang bengkok itu, tidak akan mungkin dia lurus hanya dalam satu metode saja, hanya dalam satu cara saja. Fa in istamta'ta biha fastamta'ta biha. Kalau kita bisa berbahagia, bersenang-senang dengan istri kita, maka itulah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa biha iwaj. Tapi dia tetap, meskipun kita bersenang-senang, tapi tetap dia ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimaha kasartaha wa kasruha talaquha. Dan kalau kita paksa dia untuk lurus, kita paksa diterapkan hal-hal yang keras pada mereka, maka kita akan membuat tulang rusuk itu menjadi patah. Dan patahnya kesenangan sang istri itu adalah dengan menceraikannya. Perceraian menurut Rasulullah dalam hadis yang lain adalah sesuatu yang halal, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perceraian itu tentu akan sangat menyakitkan bagi perempuan yang diceraikan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah menyatakan, istausun nisa'a bil khairat. Sering-seringlah kalian berpesan-pesan kepada perempuan, kepada istri itu dengan pesan-pesan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah. Adapun pernyataan Allah di ayat yang ke-35 ini yang menyatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon ini. Syajarah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-35 ini ada beberapa pendapat dari ulama kita. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair dan Ja'dah bin Hubairah, beliau menyatakan pohon yang dimaksud adalah hiyal karm, pohon karm. Kemudian ulama Ibnu Abbas aidan, juga ulama sahabi Ibnu Abbas, Abu Malik dan Qatadah, mereka semua menyatakan pohon yang dimaksudkan adalah as-sumbulah. Kemudian pendapat yang ketiga berkata Juraij dan sebahagian dari sahabat, pohon yang dimaksud adalah syajaratut tin, pohon tin. Kemudian Ibnu Atiyah menyatakan walaysa fi syai'in min hadhi ta'yin, bahwa tak ada sesuatu yang dimaksudkan, yang dipertajam dari hal-hal yang sudah disebutkan di atas. Tetapi beliau Ibnu Atiyah menyatakan
innaha kanat syajaratul mihnah. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pohon mihnah. Mihnah itu artinya cobaan, ujian, dan bala. Jadi Allah nyatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apakah Adam dan istrinya benar-benar patuh dengan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon ini. Sebahagian ulama yang lain, ulama mutakhallifin, menyatakan bahwa syajarah yang dimaksud adalah syajaral khuld, pohon kekekalan. Karena janji iblis tadi yang menyatakan bahwa kalau mereka memakan buah dari pohon ini, maka mereka akan kekal di dalam surga. Tetapi tentu kita juga meyakini apa yang dijanjikan oleh iblis tidak lain adalah kedustaan yang sangat besar. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka syaitan pun menggelincirkan mereka berdua dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu Allah mengeluarkan mereka berdua dari tempat yang mereka pernah berada di dalamnya, yaitu surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'd. Dan kami katakan, turunlah kalian semua. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian dari kalian dengan sebahagian yang lain akan saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun. Dan hanya bumilah tempat tinggal kalian. Ila mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan tempat bersenang-senang sampai datangnya suatu masa. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalimat yang dipakai dalam pernyataan Allah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Kami katakan, Allah nyatakan kami katakan, turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian dari kalian terhadap sebahagian yang lain. Adu, saling bermusuhan. Ini konteks kalimat berbentuk jamak. Sedangkan Nabi Adam dan istrinya Hawa berdua. Berdua. Ya, ditambah dengan iblis berarti bertiga. Tetapi ulama kita menyatakan yang Allah perintahkan untuk turun dari surga ke bumi adalah Adam, Hawa, syaitan, dan juga al-hayya. Al-hayya itu artinya ular. Jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dan dia turun dia mendarat di sebuah daerah yang bernama Bisarandib. Sarandib di Hindi, di sebuah gunung yang bernama Budh. Ya, fa'ahbata Adam Bisarandib fil Hind bijabalin yuqalu lahu Budh. Allah menurunkan Nabi Adam di Sarandib di negeri Hind, India, di sebuah gunung yang gunung itu disebut dengan Budh. Ya. Adapun Hawa, fa'uhbitat Hawa bi Jeddah. Hawa itu diturunkan di Jeddah. Wa iblis, dan iblis itu bil ubullah, diturunkan di ubullah. Wal hayyatu, sedangkan ular itu diturunkan babaisan, wakila, dan ada pendapat lain dinyatakan di Sajistan. Dan karenanya Sajistan itu adalah negeri yang didapati padanya banyak ular. Negeri yang hidup padanya banyak ular di Sajistan. Karena memang nenek moyang mereka pertama kali diturunkan ke sana. Jemaah yang dirahmati Allah, ulama
Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam, wa tuluhu, dan panjang beliau, tinggi beliau, sittuna dhira, 60 hasta. Panjang Nabi Adam, tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Tentu yang namanya bumi beda dengan surga. Kalau surga, negeri kenikmatan, tak ada letih dan susah payah. Tetapi bumi, tempat berletih-letih dan tempat bersusah payah. Jamaah sekalian, fahami kita berada di mana? Kita berada di bumi, tempat berletih-letih, tempat bersusah payah, tempat perjuangan. Tetapi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, seluruh keletihan kita, susah payah dan perjuangan kita lillah, semua diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi asbab kita mendapatkan kasih sayang Allah. Dan dengan kasih sayang Allah, kita kembali akan masuk ke negeri asal kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Nabi Adam, nenek moyang kita, itu berasal dari surga. Kita yang menjadi anak keturunannya, hendaknya kita jangan kesasar. Kita harus kembali ke negeri asal kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.